Langit sore itu terlihat lembut di atas kota Bandung. Matahari berwarna oranye pucat merayap perlahan ke balik bukit, sementara suara azan maghrib menggema di kejauhan. Wildan baru saja memarkir mobilnya di garasi rumah kecilnya di daerah Cijerah. Rumah sederhana itu sudah ia cicil selama 5 tahun. Hasil jerih payahnya bekerja sebagai kepala divisi keuangan di sebuah perusahaan properti ternama. Wildan menutup pintu mobil, menghela napas panjang, lalu melangkah masuk. Bau masakan tumisan yang samar menyambutnya, tapi tak ada suara langkah kaki istrinya. Biasanya, Putri akan menyambutnya dengan senyum, bahkan terkadang dengan pelukan ringan. Namun sudah hampir 2 bulan ini suasana itu hilang entah kemana. "Put, aku pulang," katanya pelan sambil melepas sepatu. Tak ada sahutan. Wildan berjalan ke dapur, mendapati hanya ada piring-piring kotor di wastafel dan nasi yang sudah mulai mengeras di magic jar. Ia menarik kursi, duduk dan menatap kosong ke arah meja makan. Beberapa detik kemudian suara sepatu hak terdengar dari depan. Putri muncul dengan wajah sedikit kesal. Rambutnya ditata rapi, make up tipis masih menempel di pipinya. "Oh, kamu udah pulang," ucapnya datar. "Iya, dari mana kamu?" "Ngopi sama teman kantor, capek banget deh." Wildan mengangguk pelan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih menahan diri. Akhir-akhir ini setiap pertanyaannya dijawab dengan nada tinggi. Putri selalu punya alasan, rapat kantor, lembur, teman yang curhat, reuni kecil, atau sekedar ingin me time. Namun, Wildan bukan laki-laki bodoh. Ia tahu, sejak beberapa minggu lalu Putri sering membawa ponselnya ke kamar mandi, menghapus chat, dan selalu panik jika Wildan mendekat ketika notifikasi muncul. Ia tak ingin menuduh, tapi hatinya sudah gelisah. Malam itu, mereka makan bersama tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Setelah makan, Putri langsung ke kamar, menatap ponselnya sambil tersenyum tipis. Wildan memperhatikannya dari cermin lemari. "Siapa, Put?" tanyanya pelan. Putri menoleh cepat, wajahnya kaget. "Hah? Maksud kamu apa?" "Kamu senyum-senyum dari tadi. Aku tanya aja." "Ya ampun Wildan, jangan lebay. Ini teman kantor ngirimin lucu." "Oh, jangan paranoid deh, aku capek kerja seharian." Ia menaruh ponsel dengan kasar, lalu pergi ke kamar mandi. Wildan terdiam, hatinya perih. Ia tahu betul ekspresi wajah istrinya saat berbohong. Matanya menghindar, nadanya meninggi. Malam itu Wildan tidur lebih dulu, tapi pikirannya tak bisa berhenti. Ia teringat masa-masa awal mereka menikah. Putri yang selalu tertawa, menyiapkan sarapan, dan menyambutnya hangat. Tapi sekarang seolah yang tinggal hanya bayangan perempuan yang berbeda. 2 hari kemudian, Wildan pulang lebih cepat. Ia sengaja, katanya pada rekan-rekannya ada urusan keluarga. Dalam hati ia hanya ingin tahu kemana istrinya pergi sore-sore begini. Ketika mobilnya berhenti di ujung gang, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Putri keluar dari rumah dengan gaun biru muda, menenteng tas kecil. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah dan dari dalam muncul seorang pria berbadan tegap, berkemeja putih. Ia mengenal wajah itu. Herman. Herman adalah rekan kerja Putri. Ia pernah bertemu saat gathering kantor tahun lalu. Dari dulu Wildan sudah merasakan hawa aneh dari pria itu. Terlalu banyak candaan, terlalu dekat, terlalu berani. Wildan menunduk di balik setir, matanya panas. Ia melihat Putri tersenyum kecil lalu masuk ke dalam mobil. Herman menutupkan pintu untuknya seolah perang sari pada kekasihnya. Mobil itu melaju, meninggalkan debu di jalan sempit itu dan hati Wildan yang remuk di tempat. Di malam yang sama, Wildan duduk di ruang tamu dengan segelas kopi pahit. Jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi Putri belum juga pulang.
Ketika akhirnya pintu berderi terbuka, Putri masuk pelan-pelan sambil menenteng tas. "Kamu dari mana?" tanya Wildan lirih. Lembur pakai parfum mahal." "Ya ampun, kamu mulai lagi. Aku capek banget Wildan. Bisa gak sih gak ditanya-tanya kayak penjahat?" Wildan tak menjawab. Ia menatapnya lama, lalu hanya berkata pelan, "Kalau kamu udah gak bahagia di rumah ini, bilang aja Put. Aku gak akan maksa." Putri terdiam saat, lalu melengos. "Jangan drama, aku mau tidur." Wildan hanya menatap punggungnya menghilang di balik pintu kamar. Seminggu berlalu. Kecurigaan Wildan semakin kuat. Ia mulai mengamati pola gerak Putri. Jam berapa ia berangkat, kapan ia pulang, siapa yang sering menelponnya. Hingga suatu malam ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Mas Wildan, saya minta maaf. Tapi saya rasa Mas harus tahu, Bu Putri sering bersama Pak Herman. Mereka sering makan berdua di kafe dekat kantor, kadang terlihat bergandengan." Wildan terdiam lama membaca pesan itu. Ia menutup ponsel, menatap langit-langit kamar. Matanya terasa berat, tapi pikirannya justru makin sadar. Ia tahu, sekarang bukan waktunya marah, bukan waktunya ribut. Ia harus berpikir. Di pagi berikutnya, Wildan memutuskan untuk bicara dengan sahabatnya Ardi, seorang manajer HR di perusahaan lain yang dulu satu kampus dengannya. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil. "Gue udah curiga, Di," kata Wildan pelan. "Tapi kalau gue langsung marah, dia malah punya alasan buat ninggalin gue. Gue mau lihat sampai mana dia berani." Ardi menatapnya serius. "Lo mau ngapain, Lan?" Wildan tersenyum samar. "Gue mau pura-pura jatuh." "Jatuh?" "Iya, gue mau lihat siapa yang masih berdiri di samping gue kalau gue kehilangan semuanya." Ardi terdiam, memahami arah pikirannya. Wildan memang begitu, tenang, tapi sekali bergerak selalu penuh perhitungan. 2 minggu kemudian, Wildan memulai rencananya. Ia pulang ke rumah dengan wajah letih, menenteng tas kerja dan beberapa map. Putri sedang duduk menonton TV sambil menggulir ponselnya. "Put," suara Wildan serak. Aku dipecat dari kantor." Putri menoleh cepat. Wajahnya menunjukkan keterjegutan yang tidak bisa dia sembunyikan. "Apa? Serius?" "Iya, perusahaan lagi restrukturisasi besar-besaran. Divisi aku kena imbas." Putri mematung beberapa detik. "Terus, sekarang kamu gimana?" Wildan menghela napas, menatap ke bawah. "Aku bakal coba cari kerja lagi. Tapi sementara mungkin kita harus irit dulu ya." Putri tak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Wildan mendengar suara telepon dari kamar. Ia beranjak perlahan, berhenti di balik pintu yang sedikit terbuka. "Dia dipecat, Herm." Suara Putri terdengar pelan. "Aku juga gak nyangka." Terdengar suara pria dari seberang, samar tapi cukup jelas. "Ya udah, kalau gitu makin gampang kan? Kamu gak perlu bertahan sama dia. Aku serius, Put. Tinggalin dia. Kita bisa mulai hidup baru." Wildan menutup matanya rapat-rapat, menahan napas agar tak bersuara. Jantungnya berdegup keras. Lalu ia mendengar suara lembut istrinya berkata, "Ya, mungkin memang saatnya aku mikirin kebahagiaan aku sendiri." Wildan menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia berbalik, berjalan keluar rumah, duduk di teras dan memandangi langit malam yang kosong. Di matanya menetes air yang tak lagi ia bisa tahan. Hari-hari setelah itu jadi mimpi buruk yang nyata. Putri berubah total. Ia mulai jarang bicara, jarang menyentuh Wildan, bahkan sarapan pun tak lagi disiapkan. Wildan masih pura-pura mencari kerja, padahal kenyataannya ia sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar, rencana untuk membalikkan keadaan. Ia masih punya tabungan besar, beberapa investasi atas nama lain, dan hubungan kuat di dunia bisnis properti. Tapi semua itu ia sembunyikan rapat-rapat. Ia ingin tahu sejauh mana pengkhianatan istrinya berjalan. Dan benar saja,
Pada suatu pere, Putri pulang dengan koper kecil. Aku pindah sementara ke rumah mama, katanya dingin. Kenapa tiba-tiba? Aku cuma butuh waktu sendiri, aku capek. Sendiri atau sama dia? Putri terdiam saat, lalu dengan nada ketus ia berkata, aku gak mau ribut, terserah kamu mau pikir apa. Ia melewati Wildan begitu saja, tanpa menoleh sedikit pun. Wildan menatap punggungnya yang menjauh. Hatinya remuk, tapi matanya justru dingin. Ia tahu, perempuan itu bukan miliknya lagi. Namun satu hal pasti, ia tidak akan diam. Malam itu Wildan menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum bahagia mereka berdua kini terasa seperti ejekan. Ia mengambil bingkai itu, menatapnya lama, lalu meletakkannya di atas meja. Aku gak akan... Sudah 2 bulan sejak Putri meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan asing. Wildan masih tinggal di sana, sendirian. Tidak ada suara sendok beradu, tidak ada tawa perempuan, tidak ada aroma masakan yang biasa memenuhi ruang makan. Yang tersisa hanya sunyi dan ingatan yang membakar hati perlahan. Setiap malam, Wildan duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Di meja kecil, foto pernikahannya dengan Putri masih berdiri, meski kini retak di salah satu sisinya. Ia tak berani membuangnya, tapi juga tak sanggup menatapnya lama-lama. Telepon genggamnya berdering sesaat. Dari nomor tak dikenal. Ia angkat. Mas Wildan? Suara perempuan di seberang, terdengar ragu. Iya, ini siapa? Saya Tika, teman kantor Putri. Oh, iya Mbak Tika, ada apa ya? Hening sebentar. Tika berdahem pelan lalu berkata, saya nggak tahu Mas udah tahu atau belum, tapi Putri sekarang udah nggak kerja di kantor lagi. Dia resign 2 minggu lalu. Wildan diam. Oh, begitu. Dan dia sekarang sering datang ke kantor barunya Pak Herman. Banyak yang ngomong mereka udah tinggal bareng. Wildan menutup matanya sejenak, mengatur nafas agar tetap tenang. Terima kasih udah ngasih tahu Mbak Tika. Ia menutup telepon lalu meletakkannya perlahan. Tangannya bergetar. Bukan karena kaget, tapi karena sakit yang selama ini ia tahan, kini mulai berubah menjadi tekad yang bulat. Beberapa hari kemudian, Wildan berangkat pagi-pagi ke sebuah kafe di kawasan Dagu. Ia sudah membuat janji bertemu dengan seseorang yang dulu sangat ia percayai, Pak Faris, direktur perusahaan tempat Wildan dulu bekerja. Begitu melihat Wildan datang, pria paruh baya itu tersenyum hangat. Wildan, lama banget gak ketemu. Kamu kemana aja anak muda? Wildan tersenyum tipis, menyalami tangan mantan atasannya itu. Lagi istirahat dulu Pak. Kemarin saya bilang ke tim HR kalau saya mau resign. Bukan dipecat, tapi saya minta biar disampaikan seolah saya kena restrukturisasi. Pak Faris menatapnya heran. Loh, kenapa begitu? Banyak yang kaget loh. Kamu itu salah satu aset terbaik perusahaan. Wildan menarik nafas pelan. Ada sesuatu yang harus saya buktikan dulu Pak. Tapi sekarang saya udah siap balik. Bahkan saya punya ide proyek baru untuk ekspansi properti yang Bapak rencanakan di kawasan Lembang. Ia kemudian mengeluarkan laptop, menunjukkan presentasi lengkap dengan rencana bisnis, analisis lahan, dan perhitungan modal. Pak Faris memperhatikan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah setengah jam, pria itu menepuk pundaknya dengan bangga. Kamu ini memang gila Dan, tapi ide kamu luar biasa. Kalau kamu mau, saya kasih kamu posisi lebih tinggi dari sebelumnya. Saya mau kamu pimpin proyek ini. Wildan menatapnya, menahan senyum. Terima kasih Pak, tapi bolehkah proyek ini tidak diumumkan dulu? Saya ingin jalankan di bawah nama perusahaan baru yang saya bentuk. Nanti saya tetap kolaborasi dengan perusahaan Bapak. Pak Faris mengerutkan dahi. Perusahaan baru? Iya, namanya W Capital Development. Saya mau mulai dari nol, tapi dengan dukungan Bapak. Pak Faris tertawa kecil.
Kamu ini memang punya gaya sendiri. Baiklah, saya bantu. Tapi janji, kamu jangan lenyap lagi tanpa kabar. Mereka saling tertawa dan bersalaman erat. Di mata orang lain, mungkin itu hanya pertemuan bisnis biasa. Tapi bagi Wildan, hari itu adalah langkah pertama dari rencana besar yang sudah lama ia susun dalam diam. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di sebuah apartemen mewah di kawasan Pasteur, Putri duduk di ruang tamu dengan wajah cerah. Ia baru saja menutup laptop setelah melamar kerja sebagai staf administrasi di perusahaan milik Herman. Herman keluar dari kamar, masih mengenakan pakaian santai. Ia menatap Putri sambil tersenyum. "Udah kirim lamaran?" Putri mengangguk. "Udah, tapi kayaknya nggak perlu nunggu lama kan? Kamu kan yang punya perusahaan." Herman tertawa pelan. Iya, tapi formalitas tetap jalan. Aku nggak mau karyawan lain ngomong aneh-aneh." Putri tersenyum lebar memeluk Herman dari belakang. "Aku senang banget bisa mulai hidup baru, Her. Aku capek hidup miskin sama Wildan." "Miskin?" Herman mengulang dengan nada geli. "Dulu katanya dia kepala divisi besar." "Dulu iya, tapi sekarang dia dipecat. Gajinya habis buat cicilan rumah dan utang. Aku juga bosen lihat wajahnya yang selalu murung." Herman memutar tubuh, menatap wajah perempuan itu dalam-dalam. "Tenang aja, kamu gak perlu balik ke dia. Aku akan kasih kamu kehidupan yang jauh lebih baik." Putri tersenyum puas, mencium pipi Herman dengan manja. Namun di balik kebahagiaan semu itu, ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Wildan tahu persis di mana mereka tinggal. Ia bahkan tahu jam berapa Herman keluar kantor, jam berapa Putri menjemputnya, dan kapan mereka makan malam bersama. Wildan punya seseorang yang selalu melaporkan semuanya. Adi, supir pribadi Herman yang dulu pernah bekerja di perusahaan Wildan. Setiap malam, pesan masuk ke ponsel Wildan. "Mereka makan di kafe merah jam 8, Mas. Besok Herman meeting sama investor dari Jakarta. Putri ikut." Putri pakai kalung daru yang dibelikan Herman. Wildan membaca semuanya dengan tenang. Tak ada amarah, tak ada makian. Hanya senyum kecil di sudut bibirnya setiap kali ia mengetik balasan. "Terus pantau, waktunya bukan sekarang." Bulan demi bulan berlalu. Wildan menjalankan perusahaannya dengan cepat. Dalam waktu 3 bulan, W Capital menjadi nama baru yang diperhitungkan di dunia properti Bandung. Ia membeli beberapa aset strategis dan bekerja sama dengan investor dari Jakarta. Semua berjalan senyap karena Wildan meminta agar identitas pemilik utama tidak dipublikasikan dulu. Sementara itu, hubungan Putri dan Herman semakin terbuka. Mereka sering tampil di acara-acara sosial, bahkan mulai merencanakan pernikahan. Wildan mendengar kabar itu dari Adi. "Mas, mereka udah tunangan minggu lalu. Rencananya nikah bulan depan." Wildan mengangguk pelan. "Bagus. Mas gak marah?" tanya Adi ragu. Wildan senyum samar. "Untuk apa marah? Kadang biar orang sadar mereka harus dikasih panggung dulu. Biar puas menertawakan orang yang mereka kira kalah." Ia menutup laptopnya, berdiri dan berjalan ke jendela. Dari lantai atas kantornya terlihat kota Bandung yang berkelip-kelip. Dan di hari mereka tertawa paling keras, disitulah aku akan muncul. 3 minggu kemudian, undangan pernikahan itu datang. Bukan langsung ke Tengan Wildan, tapi ke rumah lama yang dulu mereka tinggali bersama. Pak Rahmat, tetangga sebelah, mengirimnya lewat pesan singkat. "Mas Wildan, ini ada surat buat Mas. Dari nama pengantinnya kayaknya kenal, Putri and Herman." Wildan membaca pesan itu lama, lalu tertawa kecil. Dia bahkan cukup tega untuk kirim undangan ke rumah yang dulu dia tinggalkan, gumamnya. Namun bukannya sakit hati, Wildan justru merasa anehnya tenang. Ia mengambil kunci mobil, mengenakan jas hitam lalu keluar rumah. Tujuannya malam itu bukan untuk menemui Putri, tapi untuk bertemu seseorang yang menjadi bagian terakhir dari rencananya. Andi Wirawan, seorang notaris yang dulu membantu mengatur aset-aset miliknya. "Andi, aku butuh kamu siapin dokumen-dokumen kemesraan W Capital yang menunjukkan akuisisi baru.
aku baru dapat satu kabar penting. Perusahaan Herman mau merger dengan salah satu investor properti yang kamu incar. Andi mengangguk cepat. Aku tahu Mas, kalau kamu setuju, W Capital bisa langsung jadi partner utamanya dan otomatis Herman bakal tunduk di bawah kendali kamu. Wildan menatapnya dengan tatapan tajam tapi tenang. Bukan cuma tunduk. Aku mau dia kehilangan segalanya tepat di hari dia merasa menang. Andi menelan ludah. Dia tahu itu bukan sekedar bisnis bagi Wildan. Itu perhitungan. Sementara itu, Putri sibuk mempersiapkan pesta pernikahan impiannya. Gaun putih, dekorasi elegan, undangan mahal, semua tampak sempurna. Ia sering tersenyum sendiri membayangkan saat berjalan di pelaminan, dikelilingi tamu yang iri melihat kebahagiaannya. Ia bahkan sempat berpikir, andai Wildan datang dan lihat betapa bahagianya aku sekarang. Namun yang ia tak tahu, Wildan bukan hanya akan datang. Ia akan menjadi tamu yang paling tak terduga. Dan di hari nanti itu, ketika semua mata tertuju padanya, Wildan akan membalikkan dunia mereka hanya dengan satu langkah kecil. Malam sebelum pernikahan, Wildan duduk di depan cermin. Ia memandangi bayangan dirinya sendiri dengan mata sayu tapi penuh ketegasan. Ia menulis sesuatu di buku kecilnya. Catatan terakhir sebelum menutup permainan ini. Aku pernah mencintaimu dengan seluruh hatiku, Put. Tapi cinta yang dikhianati tak mati. Ia berubah jadi api yang membakar pelan tanpa suara. Ia menutup buku itu, menatap ke arah langit. Besok, katanya pelan. Besok giliran aku. Langit pagi itu cerah. Angin Bandung yang sejuk menyapu lembut halaman Hotel Bintang 5 tempat pesta pernikahan digelar. Di depan pintu masuk, spanduk besar bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Putri dan Herman." Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi, tawa dan percakapan penuh semangat mengisi udara. Musik lembut mengalun dari dalam aula besar yang dihiasi bunga putih dan lilin beraroma melati. Bagi banyak orang, hari itu adalah hari bahagia. Terutama bagi Putri, perempuan yang pernah bersumpah sehidup semati dengan Wildan. Ia berdiri di depan cermin ruang rias, mengenakan gaun putih berkilau, rambutnya disanggur elegan. Seorang penata rias menepuk bahunya pelan. "Cantik sekali, Mbak. Pantas kalau Mas Herman tergila-gila." Putri tersenyum puas. Di matanya ada sinar kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Hari ini ia akan menjadi istri pengusaha sukses, tinggal di apartemen mewah dan hidup tanpa kekurangan. Ia bahkan sempat membayangkan bagaimana ekspresi Wildan jika tahu dirinya menikah dengan pria yang jauh lebih kaya. "Lihat saja," gumamnya dalam hati. "Kamu pikir aku bakal jatuh bersamamu? Tidak, Dan. Aku naik dan kamu tetap di bawah." Sementara itu, di tempat lain, Wildan berdiri di depan cermin kamarnya sendiri. Mengenakan setelan jas hitam sederhana, dasi abu-abu, dan jam tangan tua yang dulu hadiah dari Putri di tahun pertama pernikahan mereka. Wajahnya tampak tenang, tatapan dingin tapi tidak kosong. Ia melirik jam tangannya, pukul 10.15 pagi. Pernikahan dijadwalkan pukul 11.00. Ia mengambil sebuah amplop coklat dari meja, memasukkannya ke dalam tas kecil, lalu keluar dari rumah. Di luar, sebuah mobil hitam menunggu. Sopirnya, Adi, membuka pintu dengan hormat. "Sudah siap, Mas?" Wildan tersenyum kecil. "Sudah, sekarang waktunya menutup bab lama." Mobil itu melaju pelan menuju hotel tempat pesta digelar. Jam menunjukkan pukul 11.00 tepat. Musik berganti menjadi iringan pelaminan. Para tamu berdiri menatap ke arah pintu masuk
saat Herman berjalan gagah mengenakan jas putih gading diiringi keluarga besar dan rekan bisnis. Ia menyalami tamu-tamu penting dengan senyum penuh percaya diri. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka dan Putri melangkah masuk dengan langkah anggun. Gaunnya berkilau memantulkan cahaya lampu gantung. Semua mata tertuju padanya. Bahkan beberapa tamu berbisik kagum. Namun, di antara kerumunan itu, ada sepasang mata yang menatapnya tanpa ekspresi. Wildan. Ia berdiri di belakang ruangan, tak menonjol, mengenakan setelan hitam biasa. Tak banyak yang memperhatikannya. Tapi bagi Wildan, itu cukup. Ia ingin menyaksikan semuanya sampai detik terakhir. Ia melihat Putri berjalan menuju Herman. Tangan mereka bersentuhan, senyum bahagia menghiasi wajah keduanya. MC mulai memandu acara, suara tawa bergema di ruangan. Sampai akhirnya, saat sesi ramah tamah dimulai, Wildan melangkah maju. Langkahnya tenang, tapi membuat orang-orang di sekitarnya menoleh satu persatu. Beberapa tamu mengenal wajahnya, terutama rekan-rekan kantor lama Putri yang tahu siapa Wildan sebenarnya. Itu bukan suaminya yang dulu, bisik seseorang. Kayaknya iya deh, astaga, dia datang ke sini. Bisikan itu mulai menyebar, tapi Wildan tak peduli. Ia melangkah terus ke arah pelaminan, membawa satu map di tangannya. Putri yang tengah senyum dengan Herman langsung kaku begitu melihat sosok itu. Darah di wajahnya seolah menyurut. Wildan, lelaki yang ia tinggalkan tanpa rasa bersalah, kini berdiri beberapa meter di depannya, menatapnya lurus. Wildan, suaranya nyaris tak terdengar. Herman menatapnya tajam. Ngapain kamu datang ke sini, ha? Ini pernikahan aku. Wildan tersenyum tipis. Aku tahu, dan aku datang untuk memberi hadiah kecil. Ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Wildan. Ia membuka map perlahan lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Suara lembutnya terdengar jelas di ruangan yang tiba-tiba senyap itu. Selamat atas pernikahan kalian berdua, katanya. Suaranya tenang tapi menusuk. Dan selamat juga karena mulai hari ini semua aset perusahaan Herman Property sudah resmi diambil alih oleh W Capital Development, perusahaan yang aku dirikan 3 bulan lalu. Semua orang menatapnya dengan ekspresi terkejut. Herman melangkah maju, wajahnya merah padam. Apa maksudmu? Hah? Itu gak mungkin. Wildan menatapnya dengan dingin. Cek saja ke notaris. Aku akuisisi saham dari investor utama yang kamu butuh untuk merger. Tanda tanganmu bahkan sudah di atas kertas. Kamu pikir siapa yang mengatur semua itu? Ia menoleh ke arah tamu-tamu yang mulai berbisik. Dan untuk yang belum tahu, perusahaannya Herman sudah lama terlilit utang. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih. Ia berhenti sejenak lalu menatap Putri. Dan waktunya ternyata pas di hari pernikahan kalian berdua. Putri membeku di tempat. Bibirnya bergemetar, matanya membesar menatap Wildan yang tetap tenang. Apa yang kamu lakukan ini, Wildan? Suaranya serak. Wildan mendekat satu langkah, menatapnya tajam tapi matanya berkaca. Hidupmu. Kamu yang menghancurkan hidupku dulu, Put. Aku cuma kasih rasa yang sama. Ia menatap kancing di jari Putri, lalu berbisik pelan, hanya cukup untuk didengar oleh perempuan itu. Dulu kamu bilang, kamu meninggalkan aku karena aku gak bisa ngasih kehidupan. Sekarang kamu tahu, aku memang gak ngasih kehidupan mewah, tapi aku kasih cinta. Dan itu yang gak akan kamu temukan dimanapun. Putri terisak, wajahnya mulai hancur di balik riasan yang luntur. Herman menatap Wildan dengan marah. Kamu pikir kamu bisa menang dengan ini? Aku masih bisa bangkit. Wildan memandangi pria itu dengan tatapan yang membuatnya terdiam.
Herman, kamu bisa bangkit, tapi bukan dari uang orang lain. Aku sudah lihat cara kamu curang di tender-tender dulu. Aku punya semua datanya, dan mulai besok laporan itu akan sampai ke pihak berwenang. Herman tertegun, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kamu gila, Wildan? Wildan hanya tersenyum tipis. Mungkin. Ia menatap keduanya lalu melangkah mundur perlahan. Suara bisik-bisik semakin keras, kamera-kamera menyorot. Sebelum keluar ruangan, Wildan berhenti sejenak menatap Putri sekali lagi. Selamat menikah, Bud. Semoga bahagiamu kali ini bertahan lebih lama dari cintamu padaku dulu. Ia berbalik melangkah keluar dari aula, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Di belakangnya, Putri jatuh berlutut di depan pelaminan. Gaun putihnya kotor, air matanya menetes tanpa henti. Sementara Herman berteriak pada asistennya, mencoba menyelamatkan nama perusahaannya yang kini tinggal puing. Di luar, Wildan menatap langit biru cerah. Ia menarik nafas panjang, seolah beban bertahun-tahun akhirnya lepas. Adi menghampirinya. Mas, sudah selesai. Wildan mengangguk. Belum sepenuhnya, tapi cukup. Aku cuma mau mereka tahu rasa yang sama. Rasa apa, Mas? Rasa ditinggalkan di saat kau paling setia. Ia masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju menjauh, dari kejauhan suara gaduh pesta yang berubah jadi kekacauan perlahan menghilang. Wildan menatap keluar jendela, matanya kosong tapi damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Hari itu datang seperti badai yang lama ditunggu. Matahari bersinar terang, tapi udara terasa menyesakan. Semua orang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan megah antara Putri dan Herman, dua orang yang mengkhianati Wildan tanpa tahu bahwa setiap langkah mereka menuju pelaminan sebenarnya menuju kehancuran mereka sendiri. Putri mengenakan gaun putih mewah yang disewa dari butik ternama. Wajahnya bersinar penuh kebanggaan, merasa hidupnya kini sempurna. Herman tampak gagah dengan jas putih gading, senyum sombong menempel di wajahnya. Mereka percaya Wildan sudah tenggelam dalam kemiskinan dan keterpurukan setelah dipecat beberapa bulan lalu. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Wildan kini bukan lagi karyawan biasa. Ia telah menjadi direktur utama cabang perusahaan baru, hasil merger antara perusahaannya dulu dengan investor asing. Ketika dia berpura-pura dipecat, bos lamanya justru menawarkannya posisi yang lebih tinggi karena kejujuran dan integritasnya selama bekerja. Dalam diam, Wildan menyiapkan segalanya. Bukti, rencana, dan tanggung balas dendam yang elegan. Pagi itu Wildan berdiri di depan cermin, mengenakan jas hitam yang tampak begitu pas di tubuhnya. Raut wajahnya tenang, tapi di matanya ada api yang menyala. Sudah waktunya, gumamnya pelan sambil merapikan dasi. Ia tak datang untuk membuat keributan. Ia datang untuk membuka topeng, untuk memperlihatkan kepada dunia siapa sebenarnya Putri dan Herman. Wildan melangkah keluar rumah masuk ke mobil hitam mewah miliknya, bukan hasil sewaan, tapi milik pribadi. Di dalam mobil sudah menunggu Arif, sahabat lamanya sekaligus wakil direktur perusahaan yang baru. "Semua sudah siap?" tanya Wildan datar. "Sudah, Bos. Tim dokumentasi, investor, media lokal yang Anda undang, semua standby di tempat. Mereka pikir ini acara peresmian proyek sosial." Padahal, Wildan menatap keluar jendela. Padahal, ini hari peresmian kebenaran. Mobil melaju menuju hotel tempat pesta pernikahan Putri dan Herman digelar. Hotel yang kebetulan dimiliki oleh perusahaan tempat Wildan kini menjabat direktur utama. Ya, tanpa sepengetahuan mereka, Wildan sebenarnya pemilik sah lokasi pernikahan itu.
Ketika Wildan melangkah masuk ke aula besar itu, semua mata seolah berhenti memandang. Hari itu datang seperti badai yang lama ditunggu. Matahari bersinar terang, tapi udara terasa menyesakkan. Semua orang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan megah antara Putri dan Herman. Dua orang yang mengkhianati Wildan tanpa tahu bahwa setiap langkah mereka menuju pelaminan sebenarnya menuju kehancuran mereka sendiri. Putri mengenakan gaun putih mewah yang disewa dari butik ternama. Wajahnya bersinar penuh kebanggaan, merasa hidupnya kini sempurna. Herman tampak gagah dengan jas putih gading, senyum sombong menempel di wajahnya. Mereka percaya Wildan sudah tenggelam dalam kemiskinan dan keterpurukan setelah dipecat beberapa bulan lalu. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Wildan kini bukan lagi karyawan biasa. Ia telah menjadi direktur utama cabang perusahaan baru, hasil merger antara perusahaannya dulu dengan investor asing. Ketika dia berpura-pura dipecat, bos lamanya justru menawarkannya posisi yang lebih tinggi karena kejujuran dan integritasnya selama bekerja. Dalam diam, Wildan menyiapkan segalanya, bukti, rencana, dan panggung balas dendam yang elegan. Pagi itu, Wildan berdiri di depan cermin, mengenakan jas hitam yang tampak begitu pas di tubuhnya. Raut wajahnya tenang, tapi di matanya ada api yang menyala. Sudah waktunya, gumamnya pelan sambil merapikan dasi. Dia tak datang untuk membuat keributan. Dia datang untuk membuka topeng, untuk memperlihatkan kepada dunia siapa sebenarnya Putri dan Herman. Wildan melangkah keluar rumah, masuk ke mobil hitam mewah miliknya. Bukan hasil sewaan, tapi milik pribadi. Di dalam mobil sudah menunggu Arif, sahabat lamanya, sekaligus wakil direktur perusahaan yang baru. Semua sudah siap, bos. Tim dokumentasi, investor, media lokal yang Anda undang, semua standby di tempat. Mereka pikir ini acara peresmian proyek sosial, padahal... Wildan menatap keluar jendela. Padahal ini hari peresmian kebenaran. Mobil melaju menuju hotel tempat pesta pernikahan Putri dan Herman digelar. Hotel yang kebetulan dimiliki oleh perusahaan tempat Wildan kini menjabat direktur utama. Ya, tanpa sepengetahuan mereka, Wildan sebenarnya pemilik sah lokasi pernikahan itu. Ketika Wildan melangkah masuk ke aula besar itu, semua mata seolah berhenti memandang. Musik lembut berhenti sesaat, lalu terdengar bisik-bisik. Itu bukan Wildan, mantan suami Putri? Bukannya dia udah dipecat dan bangkrut ya? Kok sekarang kelihatannya keren banget? Wildan hanya tersenyum tipis. Langkahnya mantap, tanpa ragu. Putri yang sedang sibuk berfoto bersama Herman langsung terpaku ketika melihat sosok itu datang. Wajahnya memucak, bibirnya bergetar. Wildan, ngapain kamu di sini? Wildan menatapnya tenang. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Kamu akhirnya dapat apa yang kamu mau, kan? Herman langsung maju, wajahnya kaku tapi penuh gengsi. Wildan, ini bukan tempatmu. Kami sudah tak ada urusan denganmu lagi. Jangan bikin malu. Wildan terkekeh. Oh, tenang. Aku justru ingin membantu kalian sedikit. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada tamu undangan yang hadir di sini. Tepat di saat itu, lampu ruangan diredupkan. Semua orang terdiam. Layar besar di tengah aula menyala menampilkan logo perusahaan WLWNC Corp. Perusahaan baru hasil merger yang kini dipimpin Wildan. Narasi video mulai diputar. Hari ini, perusahaan kami dengan bangga mempersembahkan proyek kemanusiaan baru dibangun atas dasar kejujuran dan kesetiaan. Putri dan Herman saling berpandangan, bingung. Lalu muncul wajah Wildan di video, memakai jas yang sama dengan yang ia kenakan hari itu. Saya Wildan Prasetyo, Direktur Utama WLWNC Corp. Dalam setiap perjalanan hidup, ada yang datang membawa ketulusan, dan ada yang datang membawa kepura-puraan. Hari ini, saya ingin memperlihatkan perbedaan keduanya. Video kemudian berganti. Rekaman dari CCTV rumah Wildan muncul di layar. Adegan Putri dan Herman berduaan, tertawa, berpelukan di ruang tamu. Suara Putri terdengar jelas. Aku capek hidup sama Wildan, gak punya uang, gak punya masa depan. Kamu beda, Herman. Kamu bisa kasih aku hidup yang aku mau. Semua tamu sontak terkejut. Bisik-bisik mulai menggema. Beberapa tamu wanita menutup mulutnya. Pria-pria menggeleng-gelengkan tak percaya. Putri teriak, "Matikan itu, matikan!" Tapi sudah terlambat.
Video berlanjut dengan adegan berikutnya saat Putri keluar dari rumah dengan koper, meninggalkan Wildan yang sedang duduk di teras menatap kosong. Wildan lalu berdiri, menatap Putri dari panggung kecil di depan layar. "Aku tidak datang untuk mempermalukanmu, Putri. Aku datang untuk menunjukkan pada dunia betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan." Putri menunduk. Wajahnya memerah antara malu dan marah. Herman mencoba menenangkan keadaan, tapi para tamu sudah mulai pergi satu persatu. Nama mereka hancur dalam sekejap. Beberapa jam setelah kejadian itu, pesta bubar tanpa sempat berlangsung lama. Herman marah besar, menuduh Putri yang ceroboh. Mereka bertengkar hebat di parkiran di depan sisa tamu yang masih ada. Sementara Wildan melangkah keluar dengan kepala tegak. Sahabatnya Arif menyusul dari belakang. "Rencana berhasil sempurna, bos. Tapi Anda benar-benar gak kasihan." Wildan berhenti, menatap langit sore. "Dulu aku terlalu mencintainya, Arif. Sekarang aku sudah belajar. Kadang kasih sayang harus punya batas, dan pengkhianatan harus punya harga." Arif mengangguk, dan dia sekarang membayar lunas. Wildan menatap jauh, ke arah hotel yang kini menjadi saksi kehancuran dua orang yang dulu pernah ia percayai. Di matanya tak ada lagi dendam, hanya kelegaan. Beberapa bulan kemudian, hidup Putri dan Herman berubah drastis. Video pengkhianatan mereka sudah viral di media sosial, karena salah satu tamu merekam kejadian di pernikahan itu dan menyebarkannya. Mereka dipecat dari pekerjaan, dijauhi teman, bahkan keluarga Putri menolak mengakuinya lagi. Herman mulai kasar, mudah marah, menyalahkan Putri atas semua kehancuran mereka. Sementara Putri tiap malam menangis diam-diam menatap monselnya, membuka foto-foto lamanya bersama Wildan. "Andai saja aku tahu, andai saja aku tetap di sampingmu saat kamu pura-pura jatuh." Ia menulis pesan tapi tak pernah dikirim. "Maaf Wildan, aku salah." Wildan tak pernah membalas. Ia sudah terlalu jauh berjalan ke depan meninggalkan masa lalunya. Sekarang setiap pagi ia tersenyum di depan cermin itu. Tapi kali ini bukan karena dendam, melainkan karena ia sudah menang tanpa harus menjadi jahat. Dan suatu sore ketika ia berdiri di jendela kantornya menatap kota yang dulu ia tinggalkan, Wildan berbisik pelan, "Terima kasih Putri, karena pengkhianatanmu membuatku jadi lebih kuat."